Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pujikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya, hidayahnya lah kita masih diberikan karunia. Dan tidak lupa kita sampaikan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan membicarakan tema yang diberikan kepada saya, yaitu nomor 1, Peraturan Perundangan tentang Sertifikasi. Saya RM Alfian dari LSK Bahtera Ramuan. Indonesia memiliki keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk, serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu, akan tetapi juga memerlukan upaya pengenalan, pengakuan, dan serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain, yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan, mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu bidang dan tingkat pekerjaan. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja dan meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu. Adapun dasar hukum tentang perundang-undangan sertifikasi. Nah, ini yang ditugaskan kepada saya, peraturan undang-undangnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana dimaksud? Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang bagaimana dimaksud? Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik, kursus, dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik khusus dan satuan pendidikan non-formal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Organisasi profesi atau asosiasi profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan atau keahlian yang berperan dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan atau kompetensi anggota yang dalam anggotanya warga masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah diterapkan dan berlaku secara nasional. Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan. Standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan yang selanjutnya disebut standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan, serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat dengan BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Lembaga sertifikasi profesi yang selanjutnya disingkat dengan LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan, Perbaikan AC, Tarian Modern Indonesia, Pengembangan gym, Desain web, Pemrograman web, Desain dengan bantuan komputer, Komputer aplikasi perkantoran, Pengasuh anak, Perbaikan telepon seluler, Elektronika industri, Pengendalian logika terprogram, Perakitan pipa bahan logam, Pengoperasian alat berat, Acupressure, Penyutradaraan televisi, Penyiaran radio, Tari tradisional, Bahasa Inggris, untuk pekarya kesehatan, Jurnalistik, Desain interior,
perbaikan sepeda motor, robotika, awak kabin pesawat udara, tata operasi darat, pijat urut tradisional, dan pemasaran digital. Terkait dengan penyehat hatra atau ramuan Indonesia, kursus dan pelatihan ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 4, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Ketentuan umum pasal 1 ayat 1 pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanan terbukti secara empiris. Jenis pelayanan pasal 8 ayat 3, cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan menggunakan keterampilan dan atau ramuan. Sumber daya manusia pasal 30 ayat 1 pelayanan kesehatan tradisional empiris dilakukan oleh penyehat tradisional. Ayat 2, penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tenaga yang ilmu dan keterampilan diperoleh melalui turun-temurun atau pendidikan non-formal. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris, pendaftaran penyehat tradisional pasal 3 ayat 3. Pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui pelatihan atau kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Kompetensi atau LSK yang menjadi mitra dan diakui oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, pelayanan kesehatan tradisional ramuan kini semakin diminatin oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tren penyakit dewasa ini telah bergeser dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif. Dengan demikian, upaya pelayanan kesehatan tradisional akan berperan dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih optimal dan mandiri. Dengan demikian, dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menanggulangi penyakit-penyakit degeneratif dan kronis yang terdapat di masyarakat. Nah, tujuannya adalah, tujuan umum adalah yang dilakukan adalah kursus dan pelatihan hatra ramuan Indonesia ini adalah agar peserta didik mampu mengembangkan diri dalam bidang pelayanan kesehatan dengan penyehatan tradisional ramuan. Tujuan khusus, secara khusus, kursus dan pelatihan hatra ramuan ini bertujuan agar peserta didik mampu mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan penyehat tradisional ramuan Indonesia dalam pelayanan kesehatan, mengorganisasikan agar pekerjaan pelayanan kesehatan tradisional ramuan dapat dilaksanakan, menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana tata laksana penyehat tradisional ramuan dan penanggulangan penyakit yang semula, menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas pelayanan kesehatan tradisional ramuan Indonesia dengan kondisi yang berbeda. Nah, kesimpulannya yang bisa kita dapatkan adalah dengan adanya dukungan dari peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi yang sebagaimana dimaksud di atas tadi, ya, maka dengan adanya tendensi pergerakan pekerja antar negara yang akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu, lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan baik dalam lingkungan internal, lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus nasional dengan lembaga kursus internasional harus menjadikan salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang. Nah, makanya dengan adanya pelatihan yang kita lakukan 3 minggu berturut-turut adalah yang tentang rubrik penilaian, form scoring, sampai checklist rubrik penilaian, itu merupakan
suatu jalan atau suatu proses dari pembuatan rubrik penilaian untuk teman-teman pengobat tradisional nanti ke depannya akan memiliki potensi atau memiliki ilmu yang dikembangkan yang merupakan standar kompetensi yang akan disiapkan ke dunia usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.